Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar jamaah sekalian? Semoga sehat selalu, Allah lancarkan rezekinya, Allah permudah segala urusan-urusan kita semua, amin. Bagi teman-teman yang punya hajat khusus, doa khusus, silahkan tulis di kolom komentar. Kita aminkan sama-sama, mudah-mudahan dengan amin kita semua doa serta hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di subscribe dulu ya, nyalakan tombol notifikasinya juga agar setiap saya mau upload video terbaru, teman-teman jamaah gak ketinggalan video dari channel saya. Baik, masuk ke dalam pembahasan video. Teman-teman pernah nggak kita melihat di sekitar kita ada orang yang hidupnya pas-pasan, rezekinya itu mungkin hanya cukup ya, kita nilai cukup ya, tetapi bahkan ada fenomena yang mungkin tidak masuk akal. Salah satunya adalah dia bisa mencukupi keluarganya, anaknya banyak tapi kecukupan semua. Bahkan ada orang tua yang bisa menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi, sekolah militer, jadi TNI, jadi Polri, ada yang jadi dokter. Masya Allah, banyak sekali video-video menayangkan bahwa dia hanya seorang tukang beca, hanya seorang tukang bubur, bahkan dia bisa berangkat ke tanah suci. Masya Allah, subhanallah. Ini bisa menjadi ladang tafakkur bagi kita, bahwa ketika Allah sudah berkuasa, ketika Allah sudah sudah menyatakan bisa, maka bisa. Ketika Allah mengatakan terjadilah, maka terjadi. Dan yang kedua, ada orang yang terlihat kaya raya, uangnya banyak, tetapi kita tidak melihat ketenangan. Bahkan saya kira uang-uang yang masuk itu hanya sebagai tempat untuk lewat saja. Mereka masuk ke dalam orang tersebut, tetapi uangnya mudah keluar. Nah teman-teman, ada orang yang kaya raya tetapi dia merasa tidak cukup. Bahkan semakin banyak pemasukan, pengeluarannya semakin banyak, ujiannya pun semakin berat. Diuji anaknya nakal, anaknya bandel ya, dikuliahkan gak mau, kemudian diuji dengan penyakit keras ya, sakit-sakitan sehingga uangnya habis untuk berobat. Apakah hal seperti ini kita lihat sebagai kewajaran? Tentu saja tidak. Mari sama-sama kita tafsirkan makna yang pertama dan makna yang kedua. Makna yang pertama, orang yang cukup, yang dia hanya mampu mencukupi kehidupannya saja tanpa bergelimangan harta, tetapi bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, bahkan dia sendiri sampai bisa berangkat ke tanah suci. Artinya harta yang dia cari adalah harta yang halal, yang sesuai di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Harta yang halal adalah harta yang barokah, artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dan terus kebaikan. Harta yang halal itu bisa mengakibatkan anak-anak kita, hikmahnya adalah mereka nurut, keluarga ayem, sakinah, mawaddah, warahmah dengan harta yang halal. Nah kemudian yang kedua, kita beri nilai. Kenapa orang-orang kaya itu saya lihat uangnya hanya masuk sebentar dan keluar? Mungkin ya, mohon maaf sekali, mungkin yang kita cari ini ada sesuatu yang subhat, bahkan haram. Banyak sekali sesuatu yang bukan hak kita, kita makan, sehingga tidak menenteramkan keluarga. Keluarga menjadi cekcok, anak menjadi anak yang bandel, tidak mau disekolahkan, tidak mau ditempatkan di pendidikan yang bagus ya, hanya menyusahkan orang tua. Akhirnya orang tua stres, kemudian timbullah penyakit dan kehancuran-kehancuran lainnya. Ini adalah harta yang dicari, mungkin tidak barokah. Teman-teman jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad mengajarkan kita bagaimana agar kita mendapatkan rezeki yang barokah, bagaimana agar kita menjadi muslim yang memiliki banyak harta tetapi barokah.
Maka Rasulullah SAW dawuh dalam satu kitab, min mafatihatir rizki, barang siapa yang ingin dibukakan rezeki. Nah, otomatis kalau kita ibaratkan gelas itu ketika ada tutupnya, kita akan tuangkan air, itu tentu airnya tidak masuk. Coba tutupnya dibuka dulu, insya Allah akan masuk. Sama dengan kita, ketika kita ingin mendapatkan rezeki dengan mudah tanpa ada penghalang, maka penghalang itu harus kita singkirkan. Penghalangnya itu ya tadi, kalau bukan hak kita jangan kita ambil, ya. Kita cari yang halal, tinggalkan yang haram. Nah, kemudian apa sih formulasinya? Ya, formulasi untuk kita agar dibukakan rezeki, dibukakan jalan-jalan kemudahan, yaitu adalah ada satu amalan. Amalannya sangat mudah sekali para jamaah sekalian, yaitu qiraatul Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian di dalam Al-Quran itu ada surat khusus, ya. Nah, jadi surat dalam Al-Quran itu khusus, ya. Ada surat-surat khusus yang khusus untuk rezeki, ada, yaitu disebut dengan suratul Waqiah. Nah, teman-teman sudah paham ya, suratul Waqiah adalah surat yang khusus. Makanya diterangkan tusamma suratul Ghina. Surat Al-Waqiah disebut dengan surat kekayaan. Kalau kita ingin kaya raya, kita ingin dicukupkan, bahkan dilimpahkan banyak rezeki, maka amalkan suratul Waqiah dengan istiqomah. Kemudian orang yang membaca suratul Waqiah, ya, wa qiraatuha minal mujarrabat li sa'atir rizki, barang siapa membaca surat Al-Waqiah, insyaallah mujarrab, untuk memudahkan rezeki kita. Begitu ya. Kata siapa? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Ibnu Mas'ud qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, man qara'a suratul Waqiah. Kata baginda Nabi, barang siapa membaca suratul Waqiah kullalailatin, ya, kullalailatin yaitu di setiap malam, marrotan, satu kali saja, ya, satu kali saja, lam tusibhu fakron, Allah akan menghindarkan, Allah akan menghapus kefakiran, ya, Allah akan menghapus kefakiran abadan, selamanya, bagi orang-orang yang mau mengamalkan suratul Waqiah sebelum tidur satu kali, ya, satu kali saja. Enteng nggak? Insya Allah. Teman-teman, kalau kita ingin dipermudah apapun urusan kita, maka jangan wegahan, kata orang Jawa, jangan males, ya. Apa-apa yang diberikan oleh ustadz, apa-apa yang diijazahkan para kiai, coba kita amalkan. Insya Allah ijazah-ijazah yang disampaikan itu bersandar, dan insya Allah itu adalah menjadi cara agar kita dimudahkan rezekinya. Ingat, bukan berarti ketika kita membaca suratul Waqiah tiba-tiba uang jatuh di depan kita, ya, bukan, ya, atau tiba-tiba uang datang di hadapan kita banyak, tidak. Jadi suratul Waqiah, solawat dan zikir-zikir itu menjadi wasilah, menjadi perantara. Ketika Allah ridho dengan kita, Allah senang kita memujinya, maka Allah pun turunlah rahmat kepada kita. Ketika kita sudah mendapatkan rahmat Allah atau kasih sayang Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kita baru kerentek di hati saja, Allah sudah kabulkan keinginan kita. Masya Allah, ya. Makanya teman-teman jamaah, yuk mulai sekarang perkara syubhat kita tinggalkan sedikit demi sedikit, ya. Kita cari yang halal saja. Kemudian sebelum tidur coba langgengkan membaca suratul Waqiah satu kali saja, kata baginda Rasul. Insya Allah lam tusibhu fakron abadan, kita akan dihindarkan dari kefakiran selamanya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa melaksanakan ini, dan mudah-mudahan video ini menjadi motivasi kita untuk lebih semangat lagi dan giat lagi dalam berusaha dan berikhtiar, serta dalam membaca Al-Quran sebagai rutinitas kita, insya Allah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi saya,
dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.